Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya Rista Siki. Setelah hampir 4 bulan tidak ada video terbaru dari saya karena berbagai kesibukan, dan puji Tuhan hari ini sudah ada video terbaru. Maka untuk tidak memperpanjang kata dan mencurahkan isi hati lebih dalam, langsung saja kita ke pembahasan materi berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat sistem periodik unsur. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem periodik unsur atau SPU. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat sistem periodik unsur. Jadi berbeda ya. Ada kata sifat-sifat. Nah, apa saja sifat-sifat dari sistem periodik unsur? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Sifat-sifat keperiodikan unsur yang akan kita bahas pada video ini terdiri dari 4, yaitu jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Eits, sebelum kita bahas 4 sifat keperiodikan unsur ini, pasti ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih sifat keperiodikan unsur itu? Nah teman-teman, sifat keperiodikan unsur merupakan sifat-sifat unsur yang digunakan untuk menjelaskan kereaktifan suatu unsur. Unsur-unsur yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur yang berada dalam tabel SPU. Untuk tabel SPU, teman-teman bisa perhatikan pada slide. Nah, tujuan dari kita mempelajari sifat-sifat keperiodikan unsur ini adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana kereaktifan dari unsur itu sendiri. Dan untuk mengetahui kereaktifan suatu unsur, maka kita bisa lihat dari 4 sifat keperiodikan unsur di atas. Dan supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari titik pusat inti dengan kulit terluar dari suatu atom. Lebih sederhananya, jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom ke kulit terluar atom. Semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya semakin panjang, dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya semakin sedikit atau semakin pendek. Untuk mengetahui panjang dan pendeknya jari-jari atom pada suatu unsur dalam tabel SPU, maka kita bisa melihat pada 2 hal berikut, yaitu yang pertama berdasarkan golongan dan yang kedua berdasarkan periode. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit yang dimiliki oleh unsur semakin banyak, sehingga membuat jarak antara inti atom dan kulit terluar semakin menjauh. Bukan jarak antara kita ya, Oke, lanjut. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil karena unsur-unsur dalam satu periode memiliki jumlah kulit yang sama yang mengakibatkan muatan inti dan jumlah elektron bertambah, sehingga semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron terluar. Jadi teman-teman, kalau dalam satu golongan, jari-jari atom itu dari atas ke bawah akan semakin besar karena jumlah kulit yang dimiliki oleh unsur semakin banyak. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu akan semakin kecil karena unsur-unsur dalam satu periode memiliki jumlah kulit yang sama. Yang kedua, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan saat suatu atom menerima satu elektron. Afinitas elektron berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Kalau tadi jari-jari atom, unsur yang berada dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar dan dari kiri ke kanan semakin kecil, maka afinitas elektron untuk unsur yang berada dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar, sehingga sulit untuk menarik elektron.
Sedangkan afinitas elektron untuk unsur-unsur yang berada dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar karena jari-jari atom semakin besar sehingga mudah untuk menarik elektron. Dengan bahasa sederhananya, afinitas elektron dari suatu unsur dipengaruhi oleh jari-jari atom. Jika dari atas ke bawah jari-jari atomnya besar, maka afinitas elektronnya kecil. Mengapa? Karena adanya jarak yang panjang antara inti atom ke kulit terluar atom, sehingga atom akan sulit untuk menarik elektron. Itulah mengapa afinitas elektron akan semakin kecil diiringi dengan jari-jari atom yang semakin besar. Sedangkan jika dari kiri ke kanan jari-jari atomnya kecil, maka afinitas elektronnya semakin besar. Mengapa demikian? Karena jarak antara titik pusat atau inti atom sangat dekat dengan kulit elektron terluar sehingga elektron akan sangat mudah untuk ditarik. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom. Dalam satu golongan, semakin ke bawah energi ionisasi akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena elektron terluar semakin jauh dari inti yang mengakibatkan gaya tarik inti makin lemah, sehingga elektron terluar semakin mudah terlepas. Karena elektron terluar semakin mudah terlepas, maka energi ionisasi yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode, semakin ke kanan energi ionisasi akan semakin besar. Hal ini karena elektron terluar semakin mendekat. Akibatnya gaya tarik inti akan semakin kuat. Karena semakin kuat, maka energi ionisasi semakin ke kanan semakin besar. Yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron dari atom lain. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, keelektronegatifan suatu unsur semakin kecil. Hal ini dipengaruhi oleh gaya tarik inti yang semakin lemah. Sedangkan dalam satu periode, semakin ke kanan, keelektronegatifan suatu unsur akan semakin besar. Hal ini dipengaruhi oleh gaya tarik inti yang semakin kuat. Nah, teman-teman, keempat sifat keperiodikan unsur ini ternyata saling berhubungan satu sama lain dan dapat disimpulkan seperti ini. Jika dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, maka afinitas elektron akan semakin kecil. Kenapa? Karena adanya jarak yang jauh antara titik pusat dengan kulit elektron terluar. Jarak yang jauh ini mengakibatkan elektron semakin susah untuk ditarik. Karena elektron semakin susah untuk ditarik, maka imbasnya adalah gaya tarik akan semakin melemah. Melemahnya gaya tarik ini mengakibatkan energi ionisasi semakin kecil. Karena energi ionisasinya kecil, maka keelektronegatifannya juga akan semakin kecil. Sedangkan jika dalam satu periode dari kiri ke kanan, semakin ke kanan jari-jari atom akan semakin kecil. Jika jari-jari atom semakin kecil, maka afinitas elektron akan semakin besar. Hal ini dipengaruhi karena jarak antara inti atom ke kulit terluar atom semakin dekat. Jarak yang dekat ini membuat gaya tarik elektron semakin kuat, sehingga elektron mudah untuk ditangkap atau ditarik. Karena elektron mudah untuk ditangkap, maka energi ionisasi akan semakin besar. Dan jika energi ionisasi semakin besar, maka tingkat keelektronegatifannya juga akan semakin besar. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang sifat-sifat keperiodikan unsur, dan rasanya tidak lengkap kalau kita belajar kimia itu tanpa ada rumus dan contoh soal. Nah, supaya pemahaman teman-teman itu lebih mantap, maka mari kita bahas satu contoh soal yang
yang berkaitan dengan sifat keperiodikan unsur. Nah, seperti apa soalnya? Ini dia soal yang akan kita bahas. Terdapat 3 unsur X, Y, dan Z dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Dari ketiga unsur di atas, manakah unsur yang memiliki jari-jari atom paling kecil? Nah teman-teman, soal ini sangat mudah untuk dikerjakan karena kita hanya diminta untuk menentukan dari ketiga unsur ini, X, Y, dan Z, manakah yang memiliki jari-jari atom yang paling kecil. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, teman-teman perlu ingat apa itu jari-jari atom. Nah, sebagai pengingat, jari-jari atom adalah jarak antara titik pusat inti atom dengan kulit terluar dari suatu atom. Besar dan kecilnya jari-jari atom suatu unsur dapat ditentukan dari jumlah kulit yang dimiliki oleh unsur tersebut. Jika jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu unsur itu banyak, maka jari-jari atomnya besar. Sebaliknya, jika jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu unsur itu sedikit, maka jari-jari atomnya kecil. Dalam kasus seperti yang ada di soal, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu jumlah kulit yang dimiliki oleh setiap unsur, baik itu unsur X, unsur Y, maupun unsur Z. Nah, kita lihat unsur X mempunyai 2 kulit, 1, 2. Unsur Y juga mempunyai 2 kulit, 1, 2. Unsur Z mempunyai 3 kulit, 1, 2, dan 3. Nah, karena di sini terdapat jumlah kulit yang sama antara unsur X dan Y dengan masing-masing jumlah kulit ada 2, maka untuk menentukan mana yang lebih kecil, kita harus melihat jumlah proton dari keduanya. Nah, kenapa kita harus melihat dari jumlah proton? Proton itu apa sih dan bagaimana hubungannya dengan jari-jari atom? Jadi teman-teman, proton itu adalah salah satu partikel dasar penyusun atom yang bermuatan positif. Jumlah proton dalam suatu atom sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Artinya apa? Artinya nomor atom dari suatu unsur akan mempunyai jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron. Jumlah proton dan jumlah elektron ini sama juga dengan nomor atom yang dimiliki oleh unsur tersebut. Misalnya pada unsur X. Unsur X dengan kita melihat konfigurasi kulit yang ada, yaitu 2 dan 3, maka kita bisa tahu bahwa unsur X mempunyai nomor atom 5. Nah, unsur X dengan nomor atom 5 mempunyai jumlah proton sebanyak 5 dan jumlah elektronnya sebanyak 5. Bisa paham? Kemudian kita lihat pada unsur Y. Unsur Y kalau kita lihat dari konfigurasi elektron kulit 2 dan 7 berarti unsur Y memiliki nomor atom 9. Nah, karena unsur Y memiliki nomor atom 9, maka jumlah proton dan jumlah elektron yang dimiliki oleh unsur Y adalah 9. Kita ingat hukumnya bahwa nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, kembali lagi ke bagaimana hubungan proton dan jari-jari atom. Kita lihat bahwa jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Nah, elektron yang dimaksud untuk menggambarkan jari-jari atom adalah elektron terluar. Elektron terluar ini kita kenal dengan elektron valensi. Nah, semakin banyak jumlah elektron terluar yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atom yang dimilikinya akan sangat kecil. Hal ini karena gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh suatu atom itu akan semakin kuat. Nah, karena gaya tarik-menarik ini semakin kuat, maka jarak yang jauh antara elektron terluar dan titik pusat inti mengakibatkan unsur tersebut akan memiliki jari-jari atom yang kecil. Nah, berdasarkan konsep ini, maka hubungan antara proton dan jari-jari atom adalah sebagai berikut. Jika jumlah protonnya besar, maka jari-jari atomnya kecil. Sebaliknya, jika jumlah proton kecil, maka jari-jari atomnya besar. Dengan demikian, unsur yang memiliki jumlah proton lebih besar adalah unsur Y dengan jumlah proton 7. Nah, karena unsur Y memiliki jumlah proton yang lebih besar, maka jari-jari atom dari unsur Y sangat kecil atau lebih kecil dari kedua unsur yang lain. Sehingga kalau kita urutkan, jari-jari atom yang paling kecil dari ketiga unsur ini adalah unsur Y, unsur X, dan unsur Z. Maka untuk jawaban dari soal ini, unsur manakah yang memiliki jari-jari atom paling kecil? Maka jawabannya adalah unsur Y.
Nah, dengan melihat konfigurasi elektron yang ada pada ketiga unsur ini, maka kita tahu bahwa unsur X nomor atomnya 5, unsur Y nomor atomnya 9, unsur Z nomor atomnya 11. Pertanyaan untuk teman-teman, unsur-unsur apakah yang bernomor atom 5, 9, dan 11? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kurang lebih ini adalah penjelasan singkat mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur beserta dengan contoh soal dan pembahasannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. See you next time.